Balik lagi di channel YouTube aku, Tiara Melody. Halo guys, ini Tiara Melody. Subscribe ya, jangan lupa. Kayaknya udah 1 minggu aku nggak upload video di YouTube aku. Aku minta maaf banget karena ada beberapa kesibukan yang membuat aku nggak bisa fokus di YouTube dulu untuk sementara waktu. But anyway, hari ini aku balik lagi ke YouTube karena aku udah kangen banget juga untuk bikin konten di YouTube. Aku juga mau terima kasih banyak buat teman-teman di luar sana yang udah nge-subscribe aku lagi, baik yang aku kenal ataupun nggak kenal. Aku mau terima kasih sebanyak-banyaknya karena dengan subscribe kalian, komen positif kalian, like, dan juga mungkin share kalian ke orang-orang lain membuat video ini makin berkembang, dan aku pun jadi semangat untuk bikin konten-konten baru lagi, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Untuk kali ini aku mau bikin konten tentang tips and tricks. Tips and trick kali ini aku namai dengan bagaimana cara mendapatkan teman di lingkungan baru. Tips and tricks aku kali ini sebenarnya simple, tapi menurut aku penting dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita itu akan bersosialisasi. Kalian pasti pernah berada dalam suatu fase di mana kalian harus mengikuti sebuah kegiatan baru. Entah itu lingkungan baru, kayak misalnya kalian dari satu kota pindah ke kota yang lain, ataupun kalian gampangnya ya mengikuti kegiatan-kegiatan baru di sekolah ataupun di kampus, kayak organisasi ataupun event-event dan lain sebagainya. Otomatis kan itu bertemu dengan orang-orang baru yang karakternya kita belum tentu kenal. Nah, pernah nggak sih ketika kalian harus berada di fase itu, kalian ngerasa kayak insecure, takut nggak bisa diterima di lingkungan tersebut, takut nggak punya temen di lingkungan tersebut, takut dicuekin, takut gak dinotis, atau bahkan takut dianggap annoying sama lingkungan baru? Nah, mungkin video ini cocok banget buat kalian untuk mengatasi hal tersebut supaya kalian bisa mendapatkan teman baru di lingkungan baru. Sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dengan memiliki teman baru di lingkungan baru ataupun kegiatan baru. Salah satu manfaatnya yaitu pertama, kita bisa menjalin silaturahmi ya. Kalau dalam Islam kan silaturahmi itu penting banget. Dengan silaturahmi itu kita jadinya nggak bermusuhan, dan Islam itu kan cinta damai. Jadi ketika misalnya dalam suatu lingkungan kita nggak membawa permusuhan, dalam artian kita membawa semangat pertemanan, itu akan membawa energi yang positif dalam lingkungan tersebut, termasuk ke kita sendiri. Dan benefit yang kedua itu tentu aja link ya. Zaman sekarang tuh siapa gitu yang gak butuh link? Semuanya butuh link. Mungkin orang yang kita temuin nanti itu akan dalam tanda kutip bermanfaat bagi kita di beberapa tahun kemudian. Bukan berarti kita ingin memanfaatkan ya, bermanfaat dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu sayang banget kalau seandainya ketika kita dalam lingkungan baru ataupun kegiatan baru kita nggak punya teman, kita nggak bakal tahu kesempatan apa yang kita bakal lewatin kalau kita nggak punya teman baru di sana. Nah, makanya itu jangan sampai starting point ketika kalian baru berada di lingkungan baru atau kegiatan baru itu kalian sia-siain yang buat kalian gak bisa akrab dengan siapapun. Penasaran dengan gimana tips and tricks ala aku untuk mendapatkan teman baru di lingkungan baru ataupun kegiatan baru? Tonton videonya sampai habis. Yang pertama, ramah. Ramah itu adalah kunci paling awal kalau kalian pengen dapat teman baru di lingkungan baru ataupun kegiatan baru. Jangan sampai kalian itu salah ya dalam mengartikan ramah dengan SKSD atau sok kenal dan sok dekat. Padahal SKSD dengan ramah itu berbeda kalau menurutku. Kalau SKSD itu mungkin misalnya gini, kita belum kenal sama orang, tapi kita kayak udah nganggep dia itu teman deket kita. Misalnya kita belum kenal sama satu orang, tapi kita udah kayak, ini ya, pinjam motormu dong, aku mau pakai buat ini. nah itu SKSD. Karena kita ngerasa nggak ada batasan, itu yang membuat orang bisa jadi annoying sama kita. Tapi itu berbeda dengan ramah. Kalau ramah, ini aku definisikan dengan kita itu memberikan sikap welcome kepada orang, sehingga orang kalau seandainya mau negur kita, ngajakin kita ngobrol, itu enggak segan. Ramah itu bisa banget kita tunjukin dengan senyum menurutku. Jadi kalau ada yang bilang senyum itu ibadah, ya itu ada benernya juga, karena dengan senyum kita bisa menambah pertemanan. Otomatis nih, kalau misalnya kita di lingkungan baru, ya anggaplah kegiatan baru kita bicaranya, kita bertemu untuk pertama kali, kita senyum aja, dalam artian kalau orang ada ngelihat kita senyumin, atau kita jangan memasang muka jutek kayak duduk di pojokan kayak
itu orang nganggap kita nggak ramah, nggak welcome, energi kita negatif, jadi orang nggak berani untuk nyapa kita duluan. Atau kita juga bisa senyum untuk menyapa orang lain duluan. Misalnya ada orang yang duduk sendirian terus kita kayak ayo gabung aja. Nah, kita ngomong kayak gitu itu ramah menurutku. Itu bukan SKSD, walaupun kita nggak kenal sama dia, tapi kita berusaha untuk welcome dan memberikan energi positif supaya dia ngerasa bahwa kita itu nggak menutup kemungkinan untuk berteman ataupun ngobrol sama dia. Tapi aku menyadari juga ada juga orang yang ngeselin. Walaupun kita misalnya udah ramah ya sama dia, kita udah berusaha senyum ataupun kayak ngajakin ngomong duluan, tapi malah kita dicuekin atau dijutekin. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Ya mungkin ada bete-nya, tapi anggap aja oh ya udah, berarti dia yang nggak welcome sama kita, dia yang rugi, dia yang nggak bisa berteman sama kita. Berarti dia yang menutup kesempatan untuk berteman, bukan kita. Jadi kesalahannya bukan di kita. Kita berpikiran luas saja, bisa jadi emang dia orangnya kayak gitu, dalam artian emang jutek, emang tertutup. Tapi yang jelas jangan sampai itu ngebuat kita kayak ngerasa aduh malu banget, terus membuat kita nggak mau ramah untuk orang lain lagi. Itu jangan sampai banget, karena lagi-lagi kayak yang aku tekanin, kalau dalam lingkungan baru ataupun kegiatan baru itu kan kita nggak tahu gimana karakter orang. Bisa jadi itu salah satu karakter. Nah, banyak juga kok karakter-karakter sana yang welcome juga sama kayak kita. Intinya jangan sampai gengsi ataupun ngerasa takut dianggap annoying, karena ramah itu beda banget dengan SKSD. Yang kedua itu adalah empati. Bukan aku, tapi kamu. Maksudnya tuh gini, misalnya kalian ngajakin orang ngobrol, udah nih step 1 udah dilewatin, udah ramah, ngajakin ngobrol ataupun nyapa duluan, tapi yang dibahas selalu tentang aku kayak aku tinggalnya di sini loh. Aku ini loh, aku nggak suka banget deh sama kegiatan di sini. Aku benci banget deh sama panas-panasan. Aku. yang notabene dia tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama kita, karena kita orang baru, ikatan emosionalnya belum ada. Nah, disitulah tugas kita membangun ikatan emosional dengan mereka. Jadi jangan terus-terusan cerita tentang aku, tapi banyakin empati, lebih ke tentang kamu. Jadi kamu tuh nanya, kamu tinggal di mana? Kok bisa sih ikut kegiatan ini? Kamu emang sukanya apa? Emang suka kegiatan kayak gini? Kamu. Tapi jangan kayak pertanyaan-pertanyaan privacy atau annoying gitu ya, tapi lebih ke sesuai dengan keadaan dan kontekstual aja. Jadi kayak misalnya, lah emang kesini tadi naik apa? Naik motor misalnya, dia bilang oh iya ya, jauh juga sih, tapi enak ya naik motor, kayak gitu. Jadi gali informasi dari dia, biarin dia yang cerita, jangan kita yang cerita. Nanti kalau dia ngerasa nyaman dengan kita, dia juga bakalan tanya kita juga, kayak oh kalau kamu gimana? Nah, dari situlah percakapan muncul. Nah, ketika percakapan muncul itu yang ngebuat interaksi kita tuh sama dia tuh ada. Ketika interaksi kita sama orang-orang itu ada, yakin banget aku itu bisa jadi langkah baik buat kalian, itu jadi teman kalian. Pasal nanti akan nyambung terus atau enggak itu urusan belakangan, tapi di awal kita udah nunjukin sikap baik ke mereka, kayak gitu. Jadi merekanya pun juga nyaman gitu ngobrol dan berteman sama kita. Yang ketiga, lihat sikon. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang kedua. Kita berusaha membaca situasi, tapi bedanya kalau yang kedua tadi itu lebih kepada person to person atau orang ke orang, aku dengan si A atau aku dengan si B. Ini lebih kepada melihat kelompok. Nah, tips yang ketiga ini pas banget kalau memang kita mau jaringan kita atau link kita tuh lebih luas atau pertemanan kita lebih luas. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus membaca situasi kelompok atau organisasi atau kegiatan atau lingkungan kita itu, tipe-tipe orangnya tuh seperti apa sih, kayak gitu. Jadi jangan tunjukin diri kita 100% sepenuhnya dulu ke mereka, karena bisa jadi karakter kita itu nggak bisa diterima dengan baik dengan mereka. Aku bukan ngajarin untuk nggak jadi diri sendiri ya, big no, bukan. Tapi untuk tahap awal jangan sampai ngelakuin itu, karena untuk jadi diri sendiri itu pun itu tahap-tahap selanjutnya menurutku. Nah, kayak misalnya kita itu benci sama orang-orang perokok, kita nggak suka perokok. Nah, tapi kita berada di lingkungan yang orangnya mayoritas misalnya merokok. Nggak mungkin kan di awal, di starting point kita tuh baru masuk di lingkungan itu terus kita kayak ngomong Rokok sih, rokok itu kan jelek, bla 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 bla. Yang ada apa? Yang ada orang merasa kita tuh annoying, kayak apaan sih nih orang baru kenal udah main ngatur-ngatur.
orang belum sempat membangun lagi-lagi ikatan emosional dengan kita, dia nggak peduli banget tentang kita, tapi kita gitu, kita berusaha nunjukin diri, orang anggap kita tuh kayak apaan sih, aku nggak peduli tahu dengan pendapat kamu. Nah, jadi yang kalian harus lakuin itu adalah lihat situasi. Misalnya kalian ngelihat ini orang-orang suka ngerokok ya, kok aku sebenarnya nggak nyaman ya dengan yang suka ngerokok. Nah, yang harus kalian lakuin tuh cari tuh orang yang sama kalian, gak suka ngerokok juga, pasti ada. Ataupun kalau kalian gak bisa nyari, ya udah ketika orang tuh ngerokok kalian ngejauh aja, tapi jangan sampai kalian nunjukin kayak banyak ngomong di awal cuma untuk nunjukin jati diri, padahal lingkungan kalian itu mayoritas nggak kayak kalian. Nah, orang bakal ngerasa tersinggung, orang bakal ngerasa nggak terima. Padahal emang kita kayak gitu, tapi tolong banget untuk di awal jangan ditunjukin dulu. Udah nggak apa-apa, lihat aja situasi kondisi lingkungan kita tuh kayak gimana. Kalau seandainya kalian gak nyaman, cari dulu orang yang sependapat sama kalian, atau kalian coba deh cari irisannya di mana sih yang kalian gak nyaman, itu kalian tinggalin. Maksudnya jangan terlalu banyak terlibat dalam hal itu, tapi jangan terlalu frontal juga untuk menyampaikan apa yang kalian suka dan gak suka. Itu nanti di tahap-tahap selanjutnya kalau seandainya kalian emang udah deket. Yang keempat, pilih. Yang keempat ini sebenarnya lanjutan dari yang ketiga. Setelah kita melihat situasi, kondisi, dan kita udah tahu nih gimana karakter orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, kita udah baca, oh ini orang yang sama kayak aku, nggak suka sama yang kayak gini. Oh ini orang yang sebenarnya hatinya baik, walaupun aku nggak suka perilakunya, tapi hatinya baik, tapi bisalah ditemani dengan syarat kayak misalnya kalau dia lagi ngerokok aku nggak ikutan, kayak gitu-gitu. Nah, kita udah baca, udah pintar-pintar baca situasi. Nah, yang keempat ini pilih-pilih. Nah, di tahap pilih-pilih inilah kalian baru bisa nunjukin diri kalian ke orang yang benar-benar kalian rasa bisa nih nerima kekurangan kalian, ataupun bisa nih ngenerima perbedaan pendapat kalian. Nah, ini penting banget ya. Kesannya sih kayak agak sedikit tricky, tapi ini sebenarnya penting banget. Bukan cuma penting buat diri kita sendiri juga, tapi penting juga untuk pertemanan kita. Karena kalau seandainya ya kita nggak melakukan pilih-pilih, kita anggap semuanya udah bisa lah terima kekurangan kita nggak pintar untuk memanage kayak gitu, bisa jadi itu muncul pertengkaran. Lagi-lagi kan ini yang kita mau kan teman baru, pertemanan yang bisa berguna untuk link kita ke depannya. Jadi kalian harus bisa nentuin mana orang yang bisa kalian anggap deket, yang bisa nerima kekurangan kalian, dan mana yang enggak. Nah, yang bisa nerima kekurangan ini aja yang kalian boleh menjadi diri kalian sendiri apa adanya. Dan bagi yang enggak, kalian tetap temenin. Jangan sampai kalian memicu keributan ataupun permusuhan, tapi jangan juga kalian terbuka banget tentang siapa kalian ke mereka, karena khawatirnya mereka nggak bakal bisa terima, yang ada nanti malah pecah pertemanannya. Dan ini memang perlu waktu dan proses yang lama. Memang gitu sih, agak lebih tricky, kayak kita nggak bisa benar-benar jadi diri kita sendiri. Tapi kalau menurutku ya nggak perlulah semuanya harus tahu sebenar-benarnya kita, karena nggak ada untungnya, yang ada cuman perpecahan aja, belum tentu juga dia mau memahami kita, ya nggak sih? Makanya aku bilang yang keempat ini lanjutan untuk yang ketiga setelah kalian udah bisa lihat situasi. Yang kelima, make a dot not a circle. Apa itu maksudnya? Jadi gini, jangan sampai misalnya di lingkungan atau pertemanan baru kalian itu langsung bikin circle. Kayak misalnya kalau udah dapat satu pertemanan, satu orang teman, terus satu orang teman itu dapat lagi satu orang, dapat lagi satu orang, dapat lagi satu orang, sampai 6 orang. Terus kalian berteman sama yang itu aja, itu aja. Jadi nge-circle gitu loh. Jadi kayak gampangnya tuh orang bilang satu geng. Nah, satu geng tuh itu terus. Jangan sampai kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kayak gitu, malah kita menutup diri untuk berteman di orang lain. Padahal ingat prinsip yang di awal, link sebanyak-banyaknya, kita nggak bakal pernah tahu yang mana yang akan bermanfaat, dalam tanda kutip ya, bermanfaat bagi kita ke depannya. Jadi kalau kita tertutup pada circle atau geng kita yang itu terus, itu yang ngebuat kita itu pertemanannya nggak berkembang. Nah, makanya kita harus pintar-pintar juga bikin dot. Jadi dot itu kan titik. Ibarat gini nih, dot tuh titik. Jadi nanti bisa jadi suatu saat kita sambungin ke sini, sambungin ke sini. Jadi banyak tuh linknya. Tapi kalau circle di situ-situ aja muter wawasan kita jadi nggak berkembang.
Nah, itu dia tips dari aku gimana cara dapet teman di lingkungan baru. Mungkin bisa kalian terima, bisa enggak, bisa jadi berbeda pendapat. Ya tapi nggak apa-apa, itu hak kalian. Aku di sini cuman berbagi, maksudnya aku cuman memberitahukan apa yang aku lakukan selama ini. Aku nggak bilang, aku nggak punya musuh sama sekali, aku nggak bilang kayak gitu. Cuman aku berusaha banget meminimalisir musuh, jangan sampai ada musuh. Nah, supaya nggak ada musuh itu, cara-cara 1, 2, 3, 4 tadi itulah yang aku terapin. Nah, apalagi di lingkungan baru, itu penting banget untuk membuat pertemanan baru, karena itu akan bisa bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga bermanfaat. Aku bukan expert, aku cuma membagikan apa yang aku bisa bagikan. Dan kalau seandainya ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe, dan juga sebarin video ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu kita bisa bermanfaat satu sama lain. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan see you in the next video. Bye bye.